Oke, welcome back to Panda Cilik. Gimana nih guys, sudah sampai mana progress mapsnya? Gua harap sih cepet launching ya. Ntar undang-undang gua main ke dalam map kalian, oke? Nah, inilah part yang paling ditunggu-tunggu banyak sekali orang ya kan guys. Part apa itu? Iya, mungkin kalian bisa terka karena saya sudah membaca banyak banget komen kalian. Banyak sekali yang ingin tutorial tentang bagaimana caranya kalian untuk mendapatkan summit dan juga checkpoint system di map kalian. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian, di sini saya sudah taruh beberapa part di sebuah map ya, studio Roblox Studio yang baru. Ini udah tersusun rapi sih. Jadi nanti akan aku ajarin semua cara-caranya bagaimana untuk meletakkannya. Nah, kebanyakan DM yang saya baca ya dan masuk ke TikTok saya terutama itu berkenaan dengan Bang mau beli skrip, mau beli skrip, mau beli skrip tentang summit apa? Checkpoint dan summit. No problem sebenarnya kalau kalian hanya mau membeli skrip summit dan juga checkpoint. Cuman ada satu yang harus kalian perhatikan di luar sana, ketika kalian mau membeli checkpoint dan summit, itu pastikan ada beberapa struktur yang kalian harus punya ya. Untuk basically-nya itu selain checkpoint dan summit, kalian tuh harus punya yang namanya ya di sini ya, kita lihat ya. Di server script service itu kalian harus punya yang namanya data manager. Paling tidak data manager dan juga data migration. Dua ini penting bersama dengan modulnya ya. Satu modul, kedua script data manager, ketiga data migration. Ini untuk menjaga biar tidak hilang. Kebanyakan kasus di gunung-gunung yang banyak sekali ditemuin itu adalah kok summit gua hilang min, kok summit gua hilang owner, semua komplain ya kan. Nah, itu karena mungkin kalian hanya membeli script sama orang nih yang nggak tahu siapa. Dia hanya membeli script checkpoint dan cuman summit saja gitu kan. Misalnya saya juga jujur, aku juga scripting juga dibantu sama AI namanya Claude. Memang aku belinya mahal, sekitar 2,5 juta plus plus itu untuk per bulan ya, bukan bukan setahun, per bulan. Dan ini aku olah ini bukannya gampang dapatnya, susah banget sumpah. Aku juga cukup cukup frustasi waktu itu awal-awal membuat gunung. Sampai detik ini aku udah punya 4 map, itu semua hasil dari bantuan AI Cloud ya. Jadi untuk teman-teman sekalian tinggal pilih kalian mau beli AI-nya atau kalian mau beli dari orang. Nah, kedua, kalian beli dari orang itu beli apa dulu nih? Jangan sampai kalian beli yang tidak perlu gitu loh. Maksudnya kalian beli checkpoint doang, kalian beli summit doang, itu takutnya akan menjadi masalah buat kalian dan akan membuat kalian tuh kesusahan justru dan merasa ditipu ya. Mungkin tidak ditipu karena kalian hanya mengajukan saya beli script summit, saya beli script checkpoint. Ketika dijalankan tidak bisa, data tidak tersimpan. Nah, itu yang penting sekali buat kalian ketahui sebagai pembuat map atau developer solo seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja. Hal yang pertama harus kalian siapkan sebelum kalian membuat sistem summit atau checkpoint. Yang pertama itu adalah part. Part ini bebas mau bentuknya apa aja dan mau bagaimanapun kalian taruh. Tapi saranku itu ya bentuknya normal aja lah ya. Kita klik kanan aja ini ya. Tunggu tunggu tunggu. Ini sepertinya tidak mau diklik nih mau saya nih. Kayaknya ada masalah ini. Oh, enggak. Insert part. Nah, ini contoh lah ini insert part ya. Atau lebih baik kita delete dulu deh. Kita kembali ke workspace. Di sini ada folder ya. Siapin folder, caranya gampang ya. Kita ulang lagi nih. Kita ulang lagi biar tahu ya. Insert di workspace, insert klik kanan, insert terus object, insert object ya. Folder. Nah, di sini nanti kalian kasih nama dia itu sama ini checkpointnya. Contohnya kita udah ngetik ya, kamu udah ngetik, aku malas ngetik ini coy. Nah, nah seperti ini. Ini kita hapus. Nah, muncul lah ya folder checkpoint ya. Jadi checkpoint ya, pakai S. Ingat pakai S. Nah, di dalamnya kalian masukkan insert part. Nah, insert part ini fungsinya apa? Ini adalah untuk kalian checkpoint.
Jadi sistem checkpointku tuh beda ya sama gunung lain. Mungkin kalian punya pengalaman gunung yang mempunyai checkpoint tuh misalnya banyak, misalnya 1 sampai 6 gitu kan. Nah, di dataku ini nanti di scriptku ini itu udah ada sistem safety-nya. Sistem safety-nya itu apa? Tapi memang nggak safety banget, takut menghindari bug. Jadi yang saya maksud tidak safety banget begini. Misalnya, kalian punya satu checkpoint nih. Kalau aku tuh sistem checkpointnya beda sama gunung lain. Checkpoint pertama itu start point. Jadi pokoknya kalau kalian buat camp itu, kalau aku ya karena gunungku semua begitu. Camp satu itu adalah checkpoint pertama. Jadi ibarat kata mereka mulai dari situ. Jadi nanti pas mereka jalan itu akan mencari checkpoint kedua bukan checkpoint satu. Tapi kebanyakan gunung lain kan dia mencari checkpoint satu dulu sebelum start point. Tapi nggak masalah, terserah. Kalian mau pilih yang mana terserah. Tapi kalau di aku sistemnya ini B1 start point itu checkpoint satu. Kalian respon di situ. Begitu. Nah, keamanannya itu apa? Misalnya kalian punya contoh kita duplikat dulu ya. Kita duplikat. Nah, misalnya nih anggap aja begini. Ada ini checkpoint satu nih, pertama kali yang kalian mulai. Nah, ini adalah checkpoint 2, anggaplah ini jauh ya. Kalian pergi ke sini, ya kan? Terus nanti kalian mau ke checkpoint 3. Nah, ternyata kalian punya shortcut nih di sini. Di tengah-tengahnya kalian punya shortcut. Sehingga tidak melewati yang namanya checkpoint 3 gitu kan. Nah, ketika kalian menginjakkan checkpointnya keempat langsung tanpa melewati 3, itu akan berefek kepada yang ketiga ini, apa yang keempat ini tidak bisa checkpoint. Karena apa? Karena kalian harus checkpoint ketiga dulu. Nah, inilah yang membuat sistemnya safety. Nah, kenapa tadi saya bilang semi safety? Kenapa? Karena takutnya begini. Ada misalnya ini contoh lah, ini part summit nih, ini part summit nih. Misalnya kalian sudah melewati sudah checkpoint terakhir nih gitu kan. Atau checkpoint 5 nih, contoh lah checkpoint 5 terus kalian diterbangin owner kalian atau diterbangin admin di situ ya kan. Tiba-tiba langsung ke summit dan bisa tanpa harus ke checkpoint 6 itu bisa sebenarnya gitu. Tapi tergantung pilihan. Walaupun dia sudah di 2 mau ke 6, yakin dia mau ngelewatin beberapa checkpoint di sini kan kurang yakin ya gitu. Tapi ini aku buat sefleksibel mungkin untuk menghindari kewalahan buat owner. Kan kalian nanti akan jadi owner dong, kalian akan jadi admin dong di situ kan. Nah, jadi aku membuatkan semi yang safety, dan semi safety ini di antara checkpoint aja, misalnya 1, 2, 3. Dan terakhir yang paling penting nih, kebanyakan gunung itu ya seperti ini. Tapi bentar aku cek dulu OBS aku terekam nggak. Takutnya aku udah ngomong panjang lebar nggak kerekam, ya sakit banget itu kalau aku udah ngomong nggak terekam. Dan safety yang terakhir juga adalah ketika kalian menempuh titik summit ya, titik summit, contoh titik summit. Nah, kalian itu nanti akan diarahkan untuk respon kalau mau balik ke CP1 atau mau summit lagi. Tidak bisa kalian pergi nih, misalnya nih contoh lah, ada kan gunung yang CP terakhirnya tuh deket, misalnya ini summitnya, ini CP terakhirnya. Nah, ada player yang memang punya kepintaran lebih ya. Dia dari summit terus dia balik lagi tuh ke CP6 tuh, mau checkpoint lagi tuh. Nah, pas dia checkpoint bisa dan dia balik lagi ke summit. Nah, dia jadinya spam summit gitu loh. Nah, ada yang begitu kasusnya. Nah, di sini sistemnya itu aman. Jadi ketika kalian sudah summit atau player yang main di gunung kalian sudah summit contohnya. Nah, mereka tuh nggak bisa lagi yang namanya kembali ke CP6. Dia harus respon minimal untuk balik ke CP1. Nah, ada juga kasus lagi satu. Kalian pernah nggak sih main di gunung gitu kan? Contoh ya, aku nggak mau sebut merek gunungnya, tapi kebanyakan gunung ada yang seperti itu. Kalian main di beberapa CP nih, misalnya udah CP3 nih. Kalian jatuh mati, misalnya kan gunungnya susah banget nih kan, kayak Gunung Atin atau gunung apa ya yang susah-susah ya, Gunung Sibuatan, gunung apa lagi tuh, Gunung Jagatau gitu kan. Mati lah kalian kan. Nah, pernah nggak kalian ketemu map yang misalnya kalian mati di tempat 3, terus visualnya tuh kembali ke start point sini, terus balik lagi ke sini? Kan kurang menarik ya kalau untuk orang ya. Misalnya tiba-tiba kadang ngebug juga gitu kan. Waduh, Min, aku kembali lagi ke CP1. Tiba-tiba balik lagi ke CP3. Ternyata salah gitu kan. Itu ada. Nah, kalau yang ini enggak aman. Jadi ketika kalian mati ya udah kalian balik ke CP ini. CP terakhir lah, last CP lah. Dan itu tersimpan di data manager. Nah, itulah fungsi data manager. Jadi ketika kalian membeli script summit sama orang, itu hati-hati. Jangan sampai kalian cuma dibohongi aja. Percuma kalian beli 300.000, beli 400.000 untuk script summit. Aduh, kacau deh sih kalau misalnya sampai begitu. Nanti aku akan ada penawaran juga nih. Aku akan jual script yang di sini semua. Kalau perlu nanti ini satu file dijual aja ke kalian.
Nanti harganya aku coba pikirkan dulu berapa, tapi sih kayaknya aku akan jual dari range antara 500 sampai 1 juta. Tapi nanti kita lihat nanti ya. Aku lihat benefitnya. Kalian juga bisa menilai benefitnya cocok nggak nih dengan apa yang aku berikan ke kalian. Ini sistem ya, ini sistem ya. Aku tidak mengedit yang lain, aku hanya kasih sistem yang sudah jadi. Kalian tinggal copas aja, tinggal tahu posisinya di mana, dan kalian tinggal siapkan setupnya, begitu. Jadi ini udah safety banget gitu. Ya walaupun nanti kalian tambahkan dengan fitur-fitur lain, atau kalian kurang suka dengan fitur-fiturnya yang lain, ya terserah kalian rubah. Atau nanti kan aku kasih notifikasi GUI nih. Ini ada di bawah sini, nanti ada nih notifikasi klien. Ini fungsinya untuk mengetahui kalau kalian udah CP berapa, kalian udah ini berapa gitu loh. Nah, oke. Oke, kita mulai. Kita mulai. Nah, checkpoints. Tadi ya kita masuk ke checkpoints folder. Jangan lupa dibuat foldernya. Di bawahnya ada part. Nah, part ini dikasih nama yaitu checkpoint 1. Nah, sesuai namanya ya. Jangan dispasi ya, guys. Nah, ini rubah dulu ukurannya, guys. Kalau kalian mau lebih rapi. Aku kan orangnya rapian ya kadang. Nggak suka. Ini tahan shift. Tahan shift. Ya. Sorry. Tahan CTRL, ding. Tahan CTRL, tahan CTRL, tahan CTRL, biar kotaknya oke gitu. Nah, ukuran segini oke lah ya, standar ya, 8 ya. 8 kali 8. Oke. Nanti ini akan berwarna putih semua. Kalau kalian mau rubah warnanya nanti aku kasih tahu di scriptnya di bagian mana. Nah, ini checkpoint 1 ya. Tinggal kalian duplicate aja. Contoh. Ini scriptnya sudah dikembangkan untuk sampai checkpoint berapapun. Mau checkpoint 100 juga terserah. Aku tunggu banget tuh gunung yang checkpointnya 100 tuh ya. Viral-viral dah tuh di TikTok. Oke. Nah, ini checkpoint 2, checkpoint 3, checkpoint 4, checkpoint 5, checkpoint 6. Taruhlah kita sampai 7 aja ya. Capek cok ngopinya. Terserah lah mau sampai berapa. Oke. Dan terakhir kalian copy lagi. Copy ini ya, duplicate lah, CTRL-D. Nah, ini kalian keluarin nih ke workspace. Fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk submit. Nah, kalau untuk ukuran bebas ya guys, terserah kalian. Itu. Tadi aturan tadi aku lupa nih, kasih tahu kalian, lupa banget aku kasih tahu kalian nih, kita ulang lagi nih. Atau nggak usah deh. Begini aja nih. Nah, aku lupa kasih tahu kalian propertiesnya. Nah, untuk propertiesnya sebelum kalian copy kayak tadi, nih. Propertiesnya itu kalian buat itu di CanColate-nya itu nih, pastikan di uncentang ya. Kenapa di uncentang? Biar dia tembus guys. Kalau di kalian centang tuh dia nggak tembus. Jadi kayak kaki player tuh kayak keset-keset gitu, kayak gitu kan. Nah, sama transparannya nggak perlu kita kelihatan karena nanti akan diprogram oleh script gitu. Tapi karena kita lagi tutorial ya kita kelihatan aja ke 0 ya. Ini karena tutorial ya, tapi kalau nanti ke depan kalian hilangkan aja jadi 1 transparan. Yang penting kayak collect-nya dulu nih. Oke, ini nanti akan dirancang sama script, warnanya apa aja terserah nanti script yang mainkan. Dan terakhir tadi saya bilang tadi kan ini dikeluarkan CTRL-D 1 buah dikeluarkan. Dikeluarkan ke workspace ya guys. Jadi submit namanya. Dirubah jadi submit. Submit. Nah, jangan lupa M-nya 2 nih. SMMMIT. Gitu. Oke. Lanjut. Ini dirubah dulu guys namanya guys. Jangan lupa dirubah namanya 2 ya kan. Perhatikan ya, jangan sampai salah ya. 3 gitu kan. Oke. Terus 4. Terus apa lagi? Terus 5. Terus apa lagi? Terus 6 dan terus 7. Taruhlah ya seperti itu ya. Ini karena rapi ya. Nih, ini kalau untuk submit ini terserah kalian mau bentuknya kayak mana. Kalau rata-rata player ini aku kasih tahu ya. Rata-rata tuh kalau developer tuh kalau misalnya ada gerbang kecil atau gerbang apa tuh diginiin aja nih. Dibentuk kayak gerbang gini, nanti di transparan ya guys. Jangan lupa di transparan nih sama di CanColate nih. Misalnya ini gerbang lah dia submit kan. Intinya kalau tergantung lah berapa luas gunung kalian, tinggal diarahin aja gitu kan, jadi bisa kena summitnya. Nah, kita coba ya. Nah, ini kan scriptnya untuk script checkpoint sama summit, kalian masukin di sini nih. Di server script. Nah, kalian masukin dulu modulnya untuk nyimpan data. Jadi modul player data ini udah saya buat semua nih, lengkap ya. Ini untuk nyimpan semuanya. Nanti kalian bisa kembangkan sendiri dengan AI kalian masing-masing. Yang penting ini udah jadi, udah bisa, udah bener. Gitu terserah kalian mau rakit lagi nanti terserah. Gitu ya.
Kedua, buat folder sistem. Nah, sistem ini dimasukin semua. Nah, yang kita lagi pelajarin kan checkpoint. Nah, kita baca checkpoint dulu. Nah, checkpoint ini udah oke nih ya. Pokoknya udah semua sudah aman ini. Nggak usah lagi kalian otak-atik ya. Mau checkpoint sampai 100 juga udah. Nggak usah perlu tinggal nambahin 1, 2, 3. Nggak perlu. Oke, lanjut ke summit system. Ini juga summit system. Nah, summit systemnya ada yang berbeda. Ini aku sudah handle semua summit tag-nya. Tag-nya ya. Ini kalau kalian beli ya kan worth it sih kalau menurutku dengan harga antara 500 sampai 1 juta. Nanti aku umumkan di TikTok lah paling ya. Berapa harganya? Antara 500 atau 1 juta, terserah nanti. Gimana baiknya. Ini juga udah bonus daily summit. Jadi nanti akan di-handle daily summitnya. Jadi daily summit itu maksudnya nanti di papan leaderboardnya itu nanti dapat leaderboard lagi guys ini. Dapat leaderboard lagi. Udah lengkap ini, udah lengkap ini. Kalau 500 sampai 1 juta udah murah ini. Yakin dah gua dah. Kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa, nggak maksa ya kan. Yang penting udah gua kasih tahu aja nih. Mumpung gua lagi pingin jual nih. Kalau gua nggak mau jual lagi udah stop dah. Nah, di sini udah partikelnya terserah kalian mau ganti apa ya kan. Ini udah semuanya udah. Nah, di sini tuh ada namanya ya di summit system tuh ada namanya ini nih. Paling atas nih line ini. Nah, ini udah bonus lagi guys, sudah bonus guys. Sampai 250 summit nih gelarnya nih. Terserah kalian mau rubah gimana nih namanya. Intinya yang kalian rubah itu apa? Ijo-ijonya ini aja nih. Ijo-ijonya ini aja nih. Kalau color kalian teliti sendiri lah mau warna apa ya, terserah kalian. Kalau kalian pintar cari warna, kalian copy aja warnanya ke sini ya. Untuk logonya terserah. Ini title ya, logo title. Ini kalian udah tinggal copy aja logo yang ada, logo yang valid di Roblox ya. Jangan sampai nggak valid gitu. Ini sampai 250. Kalau kalian mau nambahkan bisa ditambahkan, tinggal tambahkan copy aja ini. Kalian tinggal tambahkan aja rentannya berapa. Misalnya minimal 211. Kalau kalian mau buat atau sampai 1000 terserah. Pokoknya ini kalian tinggal rubah. Ini udah kata kasih format lengkapnya sampai 250. Kalau mau lebih dari 250 silahkan dirombak sendiri. Ini tinggal di copy paste, jangan sampai ini ya kayak misalnya 150, 151. Jangan pula di sini 150 maksimal, kalian buat juga 150 di sini. Nanti akan clash ininya. Summit manajernya gitu ya. Intinya jangan sampai dirubah yang aneh-aneh. Udah. Ini udah cukup, tinggal gelarnya tinggal dirubah. Nah, ini pakai gelar yang di Sendayung ya. Tolong dirubah jangan sampai sama kayak aku. Ya kalau mau sama juga nggak apa-apa, terserah. Yang penting ini dibedakan saja ya. Kan juga nggak mungkin sama kayak aku kan. Kalau memang kalian mau tahu ini apa aja gelar yang bagus ya kak, coba kalian cari ChatGPT, suruh buatkan 250 gelar dengan rentan yang kamu atur sendiri misalnya gitu kan. Atau kamu copy ini, kamu suruh buat lagi ke ChatGPT, boleh, silakan silakan. Oke. Baik, ini udah dua, ini udah kita bahas ya, checkpoint sama summit ya. Kita coba kerjanya dulu nih, benar nggak nih kerjanya nih. Nanti nggak kerja pula dia kan. Kacau juga kalau nggak kerja ini kan. Oke, kita masuk di checkpoint 1 guys ya. Checkpoint 1 nih ya, checkpoint 1 nih ya. Nah, nanti kalau belum checkpointnya warnanya akan berbeda-beda nih, tergantung sistem nih. Misalnya nih, checkpoint 1. Kita ke checkpoint 2. Oke, progress 28%. Ini tergantung berapa jumlah summitnya ya. Misalnya kita mau ngelakuin nih, dapat shortcut nih. Plop, 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 dapat shortcut nih. Sini nih. Set. Tidak bisa. Lewatin checkpoint 3 dulu, guys. Tidak boleh katanya gitu kan. Anda tidak boleh curang ya kan. Terus balik lagi ke sini kan, checkpoint 2. Masuk Pak Eko. Oke. Oke. Ini kan sudah, oh ini 2 3 ini 3 nih udah nih. Keempat. Oke. Mau motong lagi nih, contoh lah mau motong lagi nih ke 7 nih. Oh, Anda tidak bisa. 5 dulu guys. Nah, 5 6. Ya kan? Udah 6 nih kan tercapai 85%. 7. Nah, 7 100% guys. Nah, ini tadi udah di can collect belum ya? Takutnya belum di can collect pula. Oke, Anda summit, berhasil summit guys. Tuh, nambah kan? Tadi aku udah 2, tadi aku udah ngetes tadi 2. Ini nambah 3 lagi nih. Nah, nanti ada gelarnya begini guys. Ini sudah diatur guys. Kalau jauh dia hilang guys. Kan ada beberapa gunung yang kalau dari jauh tuh kelihatan tuh gelarnya. Buset dah, sampai dia di summit juga kelihatan tuh gelarnya. Nah, ini udah diatur maksimal 50 distance ya. Gini. Nah, ini udah oke ya. Ini untuk di HP juga kompatibel. Jadi kayak nggak kegedean, nggak kegesaran. Jumlah summitnya juga udah oke. Ini udah aku atur sedemikian rupa. Kalian tinggal pakai aja, pakai guys, pakai nanti ya kan. Nah, nanti di sini kalian akan mendapatkan leaderboardnya guys. Nah, ini karena kebalik nih guys. Ini karena kebalik nih. Nah, leaderboardnya begini tampilannya. Nanti kalian, ini daily summit ya. Daily summit itu maksudnya apa bang? Setiap jam 24 atau setiap jam tertentu akan di reset guys. Jadi player tuh semangat main di gunung kalian tuh karena melihat, wah gua malam ini sekian nih, hari ini sekian, dan ini akan terreset selama 24 jam guys.
gitu. Nanti akan muncul di sini today summit berapa gitu kan. Wah, udah worth it banget ini. Belum ada kayaknya gunungnya pakai ini. Nggak tahu juga gue ya. Nah, di sini nanti kan tinggal rubah aja nih di script summitnya, nanti ada top 10 harmoni. Kalian rubah aja misalnya top 10 gunung kalian namanya. Ini juga ada gunung, misalnya gunung apa, nanti dirubah aja di script nanti ada. Nanti aku kasih tunjuk deh. Nah, di sini ada nama kita ya, guys. Itu dia ada setiap 30 detik. Sama, di sini ada plain time, plain time. Ah, aku udah main dari tadi 5 menit di sini nih. Nah, ini tidak akan hilang dan ini akan, pokoknya intinya akan tersimpan di data storage kita atau data manager kita ya. Pokoknya ini update setiap 30 detik gitu. Oke. Coba kita ulang lagi ya. Nah, misalnya Kak, kayaknya summitku nambah nih. Summit lagi, checkpointku nambah nih. Nggak mau 7 nih, mau 50 nih. Tambah sendiri. Ya, tambahin sendiri. Nah, untuk summit tadi, untuk yang ngerubah itu tuh di leaderboard ya, guys. Di leaderboard system. Itu kalian cari aja kata kuncinya gunung. Nah, di sini nih kalian bisa rubah nama gunung kalian, misalnya gunung kalian lah ya, kita sebut gunung kalian. Gunung kalian ya, huruf besar lah biar GG ya, jangan huruf kecil ya, kalian. Misalnya berapa mdpl, misalnya ini kata kuncinya nih, taruhlah misalnya 0 mpdl, 1000 dulu deh, 1000 mdpl dah. NDPL udah selesai gitu kan. Nah, pokoknya yang hijau-hijau ini bisa dirubah nih, guys. Nah, ini top 10 harmoni tadi, misalnya top 10 kalian, misal gitu kan. Kalian luar biasa gitu ya kan. Nah, nanti berubah tuh di sana, guys. Kalau nggak percaya kita buktikan. Ya. Mana tadi yang top 10 itu? Nah, top 10 kalian nih, guys. Top 10 kalian nih kan. Gunung kalian gitu. 10.000, 10.000 cuk. Gila ini kayak gunung ini nih. Nah, 10.000 tadi, 10.000 kayaknya tipe deh. Nggak apa. Nah, kalian dapat ini juga, guys. Bonus, guys. Gila nggak sih, dapat apa lagi kan? Woi, bonus ya. Kiri podium, kanan podium, tuh ada podium sistem, guys. Gila nih, gila 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 gila. Apalagi nih, ini gue kayak orang jualan, tapi gimana ya? Gue bukan jualan, tapi banyak yang nanya gitu. Gue tuh kayak sampai capek bacain DM gitu kayak, "Kak, skripnya dijual nggak?" Gue masih bilang kayak belum. Tanyain aja dah coba. Ada nggak yang pernah nanya ke gue, jual skrip nggak, Bang? Nah, kan gue nggak enak kan orang ini. Ya udah. Kan mereka juga menghargai. Jadi maksudnya di sini menjual skrip atau membeli skrip itu bukan berarti kayak gue punya duit gue mau bayar, enggak. Gue menghargai sikap kalian gitu kan. Dan gue juga senang dihargai sama kalian kayak, Kak, gue mau beli skrip lu dong gitu kan, dengan harga gitu, daripada minta gratisan kan gitu. Itu gue seneng banget. Appreciate lah buat kalian yang mau menghargai apa yang aku sudah susun gitu loh. Nah, ini untuk podium sistem tadi udah ya. Leaderboard tinggal nanti leaderboard kalian ganti aja nama-namanya masing-masing, itu sudah lengkap gitu. Terus playtime itu tinggal ganti aja nama-namanya nih, waktu bermain terlama terserah, atau mau pakai bahasa Inggris terserah, mau bahasa Jawa juga boleh. Ini juga Gunung Sendayung diganti aja gunung apa gitu ya. Untuk podium sudah aman. Playtime ini pokoknya nanti di copy aja, guys. Kopinya tinggal klik kanan, copy, bawa aja ke map kalian gitu kan. Dengan catatan ya, guys, dengan catatan. Ini adalah jangan catatan ya. Semua data ini termasuk data manager ya. Termasuk data manager tuh dari nol. Kalau kalian sudah punya data manager sendiri nggak sinkron ya. Ingat ya. Kalau kalian sudah punya data manager sendiri itu nggak bakal sinkron. Jadi percuma kalian beli di aku. Jadi nggak usah dibeli kalau bisa. Atau misalnya kalian mau beli boleh. Tapi ya disclaimer gitu. Kalau nggak sinkron gue nggak bisa bantu gitu. Intinya kalau memang kalian pengen ini, atau kalian revisi sendiri gitu, boleh revisi sendiri boleh, yang penting gue dapat nih, Kak, skripnya, gue beli skripnya. Nanti untuk data manager urusan sinkron nanti gue sendiri yang ngomong, entah ke AI, entah ke orang, entah apa, terserah. Kayak disclaimer dulu ya ini. Pokoknya untuk pembelian ini dari nol, gunung yang dari nol, atau sudah buat desainnya tapi ini apa namanya, butuh tambahan aja, terserah. Pokoknya satu paket nih, nggak bisa beli nanti, Kak, mau beli dulu dah yang data manager doang, nggak bisa, guys, nggak bisa dijual terpisah, guys. Ini udah banyak banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama modul data nih 10. 10 sama ini jangan lupa ditambahin, guys ya, remote-nya tambahin satu, guys. Namanya show notification. Ini buat nampilin notification. Caranya gampang, klik kanan klik kanan dulu, nanti buat folder dulu, buat folder tahu dong. Nah, terus klik kanan, insert object, remote, cari remote tuh. Nih, jangan remote function ya, remote event. Oke? Nanti tinggal dirubah nama remote eventnya menjadi show notification. Nah, untuk modul ini di sini yang warna ungu ya, klik kanan juga sama.
Kalau nggak copy aja, nanti copy gampang itu copy. Nah, untuk starter player tuh ada nanti satu doang, namanya notifikasi klien, nanti ditaruh di starter pack, starter player script. Oke? Nah, Kak, kayak bisa bener nggak sih nambah sampai 10 lebih, bisa nggak kita tambahin guys? Tambahin satu gini, tambahin lagi, pokoknya tambahin lagi. Kita kasih lihat aja nih, tambahin lagi. Nah, dah kita rubah namanya dulu. Jangan lupa guys, dirubah namanya. Jangan sampai tabrakan. 7 ke 8. Ya. Ini udah scriptnya udah enak banget nih guys. Tinggal nambah-nambahin sendiri guys. Tinggal nambah-nambahin partnya aja nih guys. 9, 10. 10 dong. Kok kosong sih? Nah, oke, udah nih, ungker. Nah, ini udah bener ya submitnya tadi ya. Pokoknya intinya jangan lupa di transparan guys, dan jangan lupa di transparan. Transparan caranya gimana bang? Ulang lagi, klik kanan, insert. Insert klik kanan, sorry. Diklik nih, klik submitnya atau papan yang mana diklik. Cari di sini di propertiesnya itu adalah transparan atau ketik aja transparan gini nih. Nah, buat satu. Kalau mau transparan satu guys. Dan yang paling penting lagi, yang sangat penting sekali ya, jangan lupa di anchor guys. Anchor ini berguna. Ini semua juga jangan lupa di anchor nih. Kalau nggak geser nih nanti nih. Pokoknya jangan lupa di anchor ya guys. Jangan lupa di anchor nih. Kalau mau cepat gini aja nih guys. Tuh, anchor selesai masalah ya kan. Nah, coba nih guys. Kak, ini gimana kak? Nggak bisa kak? Oke, kita play ya. Nah, aku play here, dia munculnya di sini. Nanti aku kasih tahu solusinya. Buat kalian kalau mau edit biar nggak capek-capek balik lagi. Ya, tar ya. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Oke, 9, 10. Oke, 100% ya. Harus 100%. Oh, ini udah submit nih. Set. Nah, contoh. Kita balik ke sini. Set. Oh, nggak bisa, Bos. Harus ke checkpoint 2 dulu ke sini maksudnya. Ya kan nggak mungkin kan player tuh terbang ke situ kan. Nah, sangat-sangat mustahil gitu kan. Dia minimal harus respawn. Nah, begitu, guys. Nah. Nah, tadi aku ada bilang begini. Kan kalian ngedit nih, pasti capek dong kalau bolak-balik gitu kan. Misalnya mau ngedit sesuatu nih. Kak, aku mau ngedit tapi kan karena udah dipasang checkpoint jadinya bermasalah. Nah, itu nggak masalah. Maksudnya kan kalian mau play here nih, misalnya kalian udah ngedit jauh nih, kalian mau play here di situ kan. Ini kan ada play here. Nah, karena udah pasang checkpoint, jadinya nanti kalau kita pun play here, nanti baliknya ke checkpoint. Misalnya kayak gini, contoh lagi nih, kita lihat nih play here. Kalian mau play di situ karena lagi ngedit, nah baliknya ke checkpoint kan? Gimana caranya biar itu biar nggak balik situ? Gampang caranya guys. Kita tinggal ke script checkpoint, ya. Ntar agak lemot ya. Script checkpoint, kalian ctrl A, terus ctrl komen atau bahasa itu bahasa programmer ya. Yang ada tanda tanya di situ, tanda tanya sama garis miring itu komen tuh. CTRL tanda tanya atau garis miring. Nah, itu tuh kan ada di rubah nih. Ini nih. Ada titik 2 nih. Ini namanya komen, guys. Tuh, gini, tuh. Nah, ini artinya dia nggak berfungsi. Kalau ini berfungsi. Nah, gini aja nih. Tuh. Coba kita play here ya, di tempat yang tadi kita berdiri tadi. Nah, nggak berfungsi guys. Jadi kalian bisa ngedit guys. Nanti kalian bisa tahu, oh ini editannya begini, oh editannya begini, oh editannya begini, gitu. Dan jangan lupa sebelum kalian publish nanti, kalian balikin lagi guys. Takutnya nanti dia akan random, coy. Ininya, pergerakannya apa, spawnnya gitu. Jangan lupa. Kadang-kadang suka lupa, gue juga kadang suka lupa ya. Dipastikan lagi guys sebelum ini. Oke, catat komen lagi ya. Tuh, ini akan berfungsi lagi. Nah, terakhir, kedua terakhir lah. Sebelum kalian mulai ini, pastikan kalian pertama sudah save dulu, pasti ya, udah save dulu ya, save to Roblox ya. Nanti kan muncul disuruh ngisi data begini nih, suruh ngisi data begini. Kalian rubah aja nama-nama bla 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 ya kan. Dan jangan lupa kalian aktifkan satu, komunikasi. Kalau mau mapnya bisa ngomong. Kedua, ini kan map gunung ya, basicnya pasti harus bisa ngomong dong. Kedua, ini biarlah private kalau kalian belum belum mau public aman. Kalau masih ngedit, mau public jangan lupa kalau mau public. Nah, kalau ini sih no problem ya, nanti gampang lah kalau mau bed nanti di tutorial selanjutnya aja. Ini tutorial yang part berapa sih kita nih? Part 5 ya? Gue lupa lagi. Security. Nah, security yang diaktifkan ini nih.
Enable studio access to API itu diaktifkan biar menjalankan apa? Biar menjalankan ini script tadi ini. Jangan sampai kalian lupa begini, kalian komplain, bang kok nggak jalan? Kalian belum nyalain ini berarti. Sama allow third party sales gitu. Kalau kalian punya 2 gunung, 3 gunung besok, kalian aktifkan ini. Kenapa mau aktifkan ini? Ini buat teleport guys. Jadi kalian tinggal copy ID-nya. Nanti aku kasih ke part selanjutnya deh. Ini untuk urusan yang ini. Kita intinya ini dulu deh, 2 ini nih. Nah, place, udah nggak usah diotak-atik, ini nggak usah diotak-atik nih. Word terserah mau jalan wall speed kalian berapa, mau ini jamnya berapa terserah. Kalau aku sih normal aja ya kalau untuk gunung-gunung yang seperti itu. Other. Nah, kalau kalian habis publish nih, kalau kalian belum tahu cara publish itu adalah file publish as to Roblox, kalian pilih game kalian yang mana kalian punya. Ini kan kalau aku kan ada banyak nih. Sama yang di communityku juga satu nih, yang ini map baruku guys, aku udah punya map lagi. setiap part ganti map anjir, sumpah. Setiap part punya map, kata orang tuh gitu. Setiap part punya map, setiap part ganti map gitu, punya map baru. Oke, baru jangan lupa di sini nih, habis di publish as other shutdown. Nah, tapi kalau sudah pernah berjalan mapnya, jangan lupa tuh info sama orang dalamnya yang lagi main tuh. Mau maintain guys gitu, mau maintain. Baru shutdown all gitu, langsung nanti akan terulang lagi Roblox Studionya, di game juga terulang dan akan publish yang apa kalian sudah simpan. Terakhir, bang, aku nggak mau nih nyatu nih bang, buset dah nyatu bang, gak enak banget nih podium nyatu ya kan. Udah tinggal ini aja, ketik ke leaderboardnya, ketik nih. Ini sama ini nih. Ini sama ini dibarengin, pindahin aja guys. Mau taruh di mana? Mau taruh di ujung sana juga nggak apa-apa. Mau taruh di sini juga boleh, terserah. Yang penting ini aturan posisinya aja kalau udah fix gitu kan. Nah, untuk nama-namanya jangan sampai salah guys. Pokoknya namanya checkpoint, checkpoint siap foldernya checkpoint 1 2 3 bla bla bla. Untuk daily leaderboard. Nah, daily leaderboardnya adalah daily untuk daily summit ya. Ini kan hadapnya ke sini nih. Jangan lupa namanya beda, jangan sampai beda ya namanya. Daily leaderboard. Dalamnya ada namanya papan. Kalian mau ganti papan yang ini boleh, terserah. Mau ganti papan yang lebih bagus boleh. Intinya ada 2 hal. Satu daily leaderboard model, di bawah di dalamnya ada part papan tuh yang ini nih. Ini kotak ini nih, part papan nih. Terserah mau ganti apa, terserah mau ganti yang lain boleh. Namanya board, harus board ya guys, harus board. Jangan nggak ganti board. Jangan ganti yang lain karena dia akan terdeteksi oleh script. Nah, yang kedua ada leaderboard. Sama, leaderboard juga sama. Dia ada namanya di sini boardnya. Nih, board gitu. Kalau leaderboardnya aku masukin model lagi di dalamnya nih kalau nggak salah. Tuh. Pokoknya ada nama board aja. Yang terakhir, ini adalah playtime leaderboard. Sama, di dalamnya ada board juga. Board ini yang penting vitalnya. Kalau urusan bingkainya terserah deh. Yang penting satu bagan gitu. Oke? Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau memang tidak ada ya ini kayak gua lagi Zoom kelas anjir. Padahal gue cuman ngerekam video. Sorry. Eh jadi kalian bebas mau nambahin berapa ini ya, mau nambah ukurannya pun terserah, mau gede mau luas, tapi sih saranku kalau untuk CP begini aja standar. Jangan lupa di transparan ya guys. Sama ini juga jangan lupa di transparan. Nggak ngaruh sih sebenarnya, terserah sih. Kalau kecuali ini ya, ini pasti ngaruh dong. Kalau summit, ini summit ya. Summit itu di workspace posisinya, di luar ini. Nah, oke. Baik, ini udah cukup ya tutorialnya ya. Gak usah panjang-panjang, nanti videonya susah banget aku download aku upload nanti lama banget. Udah tahu IndiHome lemot ya kan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua ya telah menonton videoku. Untuk info lebih lanjut itu kalian langsung TikTok DM ku di Panda Cilik, DM aja. Terus untuk harganya aku akan pikirkan dulu antara 500 sampai 1 juta. Dengan sistem yang kalian dapatkan ini, kalian boleh komen juga atau boleh DM ku, Kak, worth it Kak kalau dijual sekian. Aku juga minta saran ke kalian. Aku berterima kasih banget kalian selalu support dan selalu main di gunungku juga, di Gunung Sendayung, Lembayung, Serayung. Sama aku baru rilis lagi untuk relapsi. Relapsi ini sih bukan untuk gunung sih, untuk enjoy aja. Nah, proyekku Gunung Rahayung itu nanti akan selesai kira-kira di bulan depan karena aku lagi banyak kerjaan, jadi aku belum tentu bisa ya. Atau setiap part update tuh pasti setiap update gunung lagi gitu, update gunung baru mungkin ya. Karena teori itu tuh selalu berlanjut kata orang-orang. Aku punya gunung sekarang 4, ini udah yang kelima ini tutorialnya. Semoga aja nanti akan lanjut terus ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton.